Yuk. Selamat pagi Bu Rizka. Pagi Bu Susi. Alhamdulillah ketemu lagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Susi bagaimana? Alhamdulillah baik, sehat dan tetap semangat Bu. Alhamdulillah. Semangat ya Bu hari ini ya. Harus tetap semangat dong Bu. Harus semangat. Saya dengar-dengar nih katanya mau ada coaching hari ini. Iya, kita rencana mau ada coaching gitu. Soalnya kan kemarin tuh rekan sejawat saya Pak Asep itu katanya ada yang mau dibahas sih Bu. Persiapannya apa aja nih kira-kira yang sudah disiapkan sama Bu Rizka? Paling saya tuh persiapannya dengan Pak Asep waktu ya Bu, kita menjadwalkan kapan kita bisa coaching gitu dengan Pak Asep gitu. Terus saya juga persiapannya ya paling akan memberikan solusi, bukan solusi sih, apa ya, untuk bisa menjadikan Pak Asep itu lebih percaya diri untuk menyelesaikan solusinya gitu. Kira-kira apa saja nih kompetensi yang harus dimiliki? Kompetensinya sih sebenarnya ya Bu, kita tuh harus bisa presence, jadi itu harus hadir penuh gitu di dalam proses coaching gitu. Karena ketika kita penuh hadir di situ berarti kita tuh coach itu akan merasa dihargai gitu. Dia akan merasa nyaman untuk bercerita, untuk menyelesaikan masalahnya gitu, dan percaya diri gitu untuk menyelesaikan dan menghasilkan solusi kan gitu. Sekali. Dari kompetensi tersebut nanti yang memutuskan sebagai coachnya atau coachingnya siapa Bu? Kan Pak Asep tuh ingin menyelesaikan permasalahan yang ada pada dirinya gitu, berarti saya di posisi jadi coach ya Bu. Kemudian kalau Pak Asep berarti jadi coachee gitu. Apa harapan Ibu dalam proses coaching ini? Harapan saya semoga proses coachingnya itu berjalan lancar gitu. Terus Pak Asep juga lebih percaya diri, Pak Asep juga mendapatkan penguatan gitu. Pak Asep mendapatkan solusi terbaik untuk pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar di kelasnya kan gitu. Baik Bu, saya doakan semoga kegiatan coaching ini berjalan lancar. Amin. Ya, Terima kasih Bu dan Susi. alhamdulillah bermanfaat untuk kita semua hari ini. Itu Pak Asep ya sudah datang. Iya, Silakan Pak Asep. iya mangga Pak Asep, dipersilahkan. Kita duduk ya, saya duduk ya sini Masya ya. Allah, bagaimana Pak Asep ini? Jauh ya Pak? Dari Majalengka. Dari Majalengka Bu, Masya Allah, luar biasa ya Bu. Jauh. Semoga sehat terus ya Pak. Iya. Untuk mendidik anak luar biasa ya. Memang perjuangan sekali. Baik Bapak, selamat datang Pak Asep. Kita akan mengadakan proses coaching ya Pak. Betul. Ya. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Rizka sendiri gimana? Ibu Susi juga gimana? Alhamdulillah saya sehat Pak. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat ya. Alhamdulillah saya Keluarga juga kita sehat, Pak. juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Kalau dari raut wajah Pak Asep nih Bu, sepertinya lagi ada masalah sepertinya ya. Kira-kira apa ya Bu Betul. Rizka ya? Barangkali Ada ada bisa yang mau diceritakan? diceritakan Pak. Iya. Silahkan mangga. Jadi saya tuh ada suatu permasalahan pada saat pembelajaran saya di kelas. Di kelasnya Pak. Di kelasnya tuh seperti apa Pak? Coba bisa Mahasiswanya ribut saja. bisa digambarkan Bapak. Jadi sebetulnya tuh gini Bu, pas permasalahannya itu ketika saya mau ke kelas itu pas pada waktu pergantian jam istirahat Bu. Nah itu anak-anak tuh masih ada yang di kantin, ada yang nongkrong di depan kelas. Jadi pas saya masuk ke kelas tuh jadi belum siap Bu, anak-anak belum siap gitu buat menerima pembelajaran saya begitu. Wah, kalau seperti itu jadi tidak nyaman ya Pak di dalam kelasnya ya Pak ya. Betul. Iya. Seperti itu, apakah selalu seperti itu Pak dalam pembelajarannya? Atau bagaimana? Apakah hanya hanya pergantian jam saja atau memang seperti itu? Ya pada saat pergantian jam istirahat tuh Bu. Jadi hubungannya itu sama kondisinya, kondisi pada saat saya mau awali pembelajaran ya anak tuh seolah kayak yang belum siap gitu.
Oh, habis jajan pergantian ya. jam istirahat jajan Oke, gitu. betul. Iya, betul. Apalagi kalau misalkan jajanannya masuk ke kelas, kelas, gitu ya, ada dan juga yang kayak gitu, sampahnya iya. taruh di kolong ya. Iya, Itu sering betul, sekali kan ada, terjadi kan gitu. Bukannya malah cinta kebersihan, malah mengotori kelas Iya, ya Pak. Nah, betul. ini memang masalah kita ya dalam pembelajaran gitu. Bagaimana kita caranya menuntun siswa untuk sadar diri gitu ya. Untuk memang sih seperti itu tuh dibutuhkan kompetensi-kompetensi guru kan gitu ya Pak ya. Nah, kalau dari semua yang tadi Bapak paparkan gitu ya, Bapak tuh sebenarnya ingin yang seperti apa sih dalam proses pembelajaran di kelas tuh seperti apa pengennya? Ya, kepengen saya tuh ketika saya masuk ke kelas pas pada waktu pergantian bel dan istirahat itu tuh, ya anak udah rapi, udah ada di dalam kelas gitu, dan bisa langsung memulai pembelajaran saya. Kayak ini mah malah ada yang di luar, terus masih ada yang jajan, terus ada yang nongkrong di depan kelas gitu. Jadi kondisinya itu belum apa ya, kondisi anaknya itu belum siap gitu. Iya. Emang siap Pak ya, untuk mengantisipasi itu semua tuh perlu gitu Pak, perlu kompetensi. Nah, menurut Bapak sendiri ya Pak ya, dari yang tadi Bapak jelaskan itu, kira-kira nih Pak, kalau kita mendapatkan situasi seperti itu, perlu kompetensi guru yang seperti apa sih Pak? Jadi hubungannya dengan pengkondisian siswa pada saat awal pembelajaran itu, ya saya mungkin harus sebetulnya udah beberapa referensi saya udah itu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Nah, di situ kan saya tahu bagaimana cara mengkondisikan anak sebelum awal pembelajaran. Nah, di situ saya tuh dengan teknik stop. Jadi ke anak tuh tarik nafas, terus tahan, terus keluarkan pernapasan. Nah, itu di situ juga diiringi dengan instrumen musik, Bu. Gitu. Jadi mungkin dari kegiatan stop itu ada ketenangan gitu, ada ketenangan dan memfokuskan diri siswa untuk segera memulai pembelajaran saya gitu. Iya, bagus sekali ya Kalau Pak. ini mah berarti mindfulness gitu. Mindfulness, Iya, oke. mindfulness. Berarti kita tuh ingin siswa tuh sadar penuh ya Pak ya. Iya. Ingin gitu kita tuh siswa tuh muncul motivasi intrinsik gitu, sehingga dia tuh sadar kalau misalkan istirahat ada waktunya gitu ya Pak. Kalau misalkan masuk berarti harus menyelesaikan semuanya dan jangan sampai sampah dibawa ke kelas. Nah, itu bagus sekali Pak metodenya gitu. Terus nih Pak, kalau misalkan seperti itu kan berarti sebuah tantangan ya Pak ya. Iya. Kalau ada tantangan seperti itu tuh Pak, biasanya nih Pak, yang Bapak lakukan terhadap anaknya tuh seperti apa? Yang teknik stop itu ya. Ya, tantangannya dengan teknik stop itu, terus musik itu ya, dengan diiringi musik. dengan instrumen musik, bisa juga ditambahkan dengan ice breaking di awal. Nah, atau saya bisa apalagi ya, bisa dengan memancing kuis yang interaktif gitu, biar langsung fokus ke pembelajaran saya di awal tuh gitu. Wah, bagus sekali Pak. Iya, itu kompetensi yang luar biasa Pak. Ya, semoga saja dengan kompetensi guru yang tadi Bapak paparkan itu bisa menjadikan siswa sadar gitu ya Pak ya. Siswa sadar dan dia tuh mulai memperbaiki dirinya gitu. Dan tidak lagi nanti adanya permasalahan kalau pergantian jam istirahat jadinya berantakan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan tadi yang Bapak paparkan, siswa itu menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang nih Pak, harapan Bapak untuk siswa itu tadi kalau sudah seperti itu tuh Pak, berarti akan memunculkan apa Pak harapan ke siswanya? Ya, harapan ke siswanya ya pas begitu saya masuk ke kelas tuh udah siap, kemudian saya langsung menyiapkan
memasukkan RPP, di situ membuat sebuah rancangan RPP dengan unsur KSE. Iya. Yang pertama, yang salah satunya di awal itu mungkin ada kesadaran diri. Iya. Kesadaran sendirinya kan di situ kan ada teknik stop Iya. dan diiringi musik, kemudian ada memancing apa namanya tuh minat anak dengan kuis yang interaktif begitu. Nah, itu udah lengkap sekali Pak. Semoga yang tadi Bapak jelaskan gitu ya bisa Bapak terapkan pada anak dan anak bisa berubah gitu ya. Nah, sekarang terakhir ya Pak, untuk rencana tindak lanjut Bapak gitu. Iya. Supaya anak tuh bertanggung jawab gitu ya atas dirinya gitu. Iya. Seperti apa Pak? Rencana tindak lanjutnya ya setelah membuat RPP itu ya saya langsung mempraktekannya Bu. Mungkin dalam waktu minggu inilah, dalam waktu minggu ini saya akan mempraktekannya, tapi dari proses pembuatan RPP itu saya kolaborasi dengan teman yang lain gitu untuk berbagi ide membuat RPP yang unsur KSE itu gitu. Luar biasa sekali Pak Asep, sudah ini ya Pak, sudah sangat rapi dalam menyelesaikan masalah itu. Semoga saja solusi ini ya Pak ya akan menjadikan siswa itu lebih baik lagi, seperti itu Pak. Kita harapan kita sih siswa tuh memang betul gitu ya adanya perubahan tingkah laku kan gitu ya Pak ya. Jadi terima kasih Bapak. Apakah Bapak sekarang sudah merasa plong atau nyaman gitu? Alhamdulillah sudah ada gambaran untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Baik Bapak, terima kasih. Kalau misalkan Bapak sudah merasa nyaman, tenang dan merasa mendapatkan itu solusi, ya tinggal Bapak terapkan di kelasnya. Mudah-mudahan siswanya tidak seperti itu lagi ya Pak ya. Tadi dengan adanya teknik-teknik Bapak, metode yang akan Bapak sampaikan kepada proses belajar mengajar di kelas. Ya, bangga Bapak. Saya juga ucapkan terima kasih ya Bu atas bimbingannya memunculkan saya punya ide-ide gagasan segar seperti yang tadi dijelaskan. Ya, sama-sama Bapak. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama kita sama-sama saling memberi masukan gitu ya supaya kita tuh inginnya pendidikan Indonesia tuh semakin maju dan berkembang gitu ya Pak ya. Iya. Bangga Pak, hati-hati Pak. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Bu Susi tadi permasalahannya, Masya Allah itu. Menurut saya tadi kompetensi Pak Asep tuh luar biasa ya Bu sekali. Baik Bu, ada apa namanya tadi sudah disampaikan sama Pak Asep ya, semoga bermanfaat buat Pak Asepnya, bisa menyelesaikan permasalahannya ketika nanti pembelajaran setiap hari di sekolah seperti itu. Memang ya Bu, dalam dunia pendidikan pasti saja gitu ya ada sebuah masalah tantangan gitu, tapi dengan adanya coaching ini Bu, kita tuh jadi merasa terbantu oleh teman kita gitu. Jadi teman-teman kita bisa menjadikan kita tuh lebih mempunyai ide kreatif untuk menyelesaikan masalah seperti yang tadi Pak Asep sampaikan gitu, metode-metodenya tuh dari pembelajaran sosial emosionalnya gitu kan, mengajarkan siswa untuk belajar untuk apa ya tidak membuang sampah sembarangan gitu, terus tepat waktu juga kan ya Bu ya. Terus bisa bermediasi ketika kita muncul emosi dengan teknik stop tadi. Iya. Betul ya Bu Rizka. Baik Bu Rizka, mungkin hari ini sudah berbincang-bincang atau melakukan observer hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Terima kasih juga ya Bu, saya juga ucapkan terima kasih Bu Susi karena dengan panduan Bu Susi jadi semuanya tuh berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan tujuan saya. Terima kasih ya Bu Susi. Sama-sama Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Bu Rizka. Selamat pagi Bapak. Pagi Ibu. Alhamdulillah ya Pak, ketemu lagi ya Pak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Mudah-mudahan sih baik semua ya Pak.
kita semua baik, keluarga kita juga baik, ya Pak. Semangat ya Pak. Semangat Iya, dong. harus semangat semangat. semangat Oke. iya. Saya dengar-dengar tuh Bapak mau ada rencana coaching ya Pak? Iya betul. Dengan Ada. siapa? Dengan Ibu Susi. Emang bisanya ada rencana kayak gitu gimana? Ya sebetulnya kita tuh udah janjian dengan Ibu Susi. Saya sebagai hostnya, Bu Susi sebagai coachnya. Oh gitu. Apa nih Pak kira-kira persiapannya? Ya yang saya siapkan Hmm? apa namanya tuh ya teknik-teknik dalam menuntun Ibu Susi, Susi ya. begitu dalam menyelesaikan sebuah permasalahannya gitu Bu. Keren ya Pak ya. Terus kira-kira tuh harus mempunyai kompetensi yang seperti apa Pak? Kompetensinya yang pertama itu memfokuskan diri kepada apa yang dikatakan dengan coaching. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif. Terus yang terakhir memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya. Ya, Kemudian harapan dari proses coaching ini apa Pak? ya harapannya ya saya dapat mengembangkan kemampuan saya dari coaching itu untuk menuntun dan mengembangkan diri coaching atau Ibu Susi begitu. Keren sekali. Terus nanti rencananya Ibu Susinya gimana Pak? Di sini atau bagaimana? Iya nanti ada datang ke sini, Oh, ada datang ke janjian. sini. Iya. Oh sudah janjian ya Pak ya, berarti Ah. sudah sudah diatur. Nah itu waktunya. Ibu Oh udah datang. Ya Ah, silakan. iya. Ibu Susi duduk di situ ya. Iya, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Pak Susi. Asep. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Asep, alhamdulillah sehat juga saya. Iya, semoga kita semua sehat selalu ya Bu dan Amin, ya dimudahkan segala Amin. urusan kita ya. Amin. Ntar dulu, sepertinya Ibu Susi ada apa agak gelisah dan agak lesu gitu. Iya. Kayaknya ada permasalahan begitu. Betul sekali Pak Asep. Jadi saya tuh punya masalah nih di kelas. Kebetulan kan ngajarnya di kelas 2. Oh iya di kelas 2 ya, di kelas 2 SD ya. Betul. Iya. Nah, kira-kira permasalahannya apa tuh Bu? Permasalahannya jadi gini, Pak Asep. Saya tuh punya siswa ya, anak laki-laki. Iya. Kebetulan ini ada bawaan dari lahir. Oh, Heeh. apa tuh? Apa Jadi tuh, Bu? kayak tanda gitu loh, Iya. tanda lahir. Hmm. Heeh. Ya tanda Di pipi. di pipi Heeh, agak-agak kayak- hitam gitu ya. Iya betul. Iya, iya. Nah, waktu itu kan sedang jam pelajaran istirahat nih Pak. Ya anak-anak kan biasa nih bermain di luar Iya. ya kalau jam istirahat. Kemudian tahu-tahu dari adik kelasnya yang kelas 1 itu ada yang ngomong nggak enak kepada anak tersebut. Nah Iya. akhirnya tersinggunglah Iya. si anak tersebut ya karena mungkin merasa punya tanda waktu lahir, Iya, terus betul. dia punya rasa apa ya kurang percaya Iya, diri, kurang percaya diri, ya. betul Iya. sekali. Berarti untuk kedatangan ibu itu ke sini tuh untuk tujuannya itu untuk apa Bu kira-kira? Eh, Dari permasalahan yang tadi Ibu jelaskan tujuannya itu untuk apa Bu itu? tujuannya saya tuh agar bisa mendapat ini Pak solusi jalan keluar bagaimana sih menghadapi anak-anak yang misalnya itu tantrum seperti itu Iya. setelah diejek gitu tuh ya bisa ada pencerahan lah dari Pak Asep gitu Iya. ke saya bagaimana menangani anak-anak yang memang punya kebutuhan sejak lahir seperti itu dan bisa apa namanya termotivasi lagi anak tersebut gitu dalam bermasyarakat di sekolahnya dengan teman-temannya gitu biar bisa percaya diri kembali. Berarti dari situ Ibu memunculkan kepercayaan diri anak tersebut ya. Betul sekali. Nah, berarti kira-kira apa namanya tuh menurut pengamatan Ibu dari skala 1 sampai 10 itu posisi sekarang itu udah di berapa Bu untuk menggambarkan rencana Ibu tentang terkait masalah itu?
7 Pak. 7. Betul. Oke, 7 ya. 7 berarti Ibu udah ada rencana-rencana hal itu untuk Betul penindakan sekali. itu? Betul Pak, ada rencana-rencana yang saya akan bagi kepada anak tersebut supaya mempunyai mental yang kuat, supaya dapat termotivasi kembali, supaya anak tersebut dengan adanya kelebihan dan kekurangan yang diberikan sama Allah itu sebagai bagian dari kelebihan dirinya gitu. Iya. Supaya anak tersebut mampu ke depannya nanti kelak dewasa nanti bisa menghadapi dan menyikapi permasalahan-permasalahan yang akan mendatang. Iya, baik tuh. Udah bagus sekali tuh Bu. Udah ada gambaran ya dari rencana-rencana aksi itu ya. Untuk apa namanya tuh? Itu kan udah bagian dari strategi ya. Betul. Nah, kemudian dalam rencana aksi tersebut itu kira-kira berapa lama gitu untuk merealisasikan rencana aksi tersebut, Bu? Jadi kurang lebih ya Pak ya, ketika permasalahan tersebut saya menghadapi anak tersebut dengan mendekatinya secara individual. Yang pertama yaitu ketika anak tersebut tantrum dengan menggedor-gedor tembok gitu, saya itu takut Iya, terjadi hal khawatir sesuatu yang gitu tidak ya. diinginkan Iya. Pak, takutnya kejedot beneran di Iya. tembok kan bisa melukai Iya. dirinya sendiri, betul nggak? Iya. Jadi saya tuh mengantisipasi dengan menenangkan anak tersebut dengan berbicara dari hati ke hati dengan mengelus-elus Bu supaya anak itu bisa tenang gitu ya, dan bisa memberikan saya tuh bisa memberikan masukan hal-hal baik kepada anak tersebut gitu. Berarti kelihatannya Ibu tuh sangat menjiwai Betul. seorang ibu mempunyai Betul. naluri begitu ya. Sekali, Pak. Nah, adakah dari tindakan tersebut adakah langkah kolaborasi dengan yang lain begitu Iya, tuh betul. untuk menghadapi anak yang tantrum seperti itu? Iya, Adakah? betul. Ada Pak. Jadi saya itu kebetulan itu kan ngajar kelas 2 dengan 2 guru. Oh iya. Iya, jadi kelas 2A oleh Ibu Om, kelas 2B-nya oleh saya sendiri. Nah, saya itu dengan adanya hal-hal seperti ini saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, Pak. Dengan rekan sejawat ditanyakan apa penyebabnya dan kenapa anak bisa sampai tantrum seperti ini gitu. Dan saya ajak duduk anak supaya bisa tenang, memberinya motivasi hidup kepada anak tersebut supaya menjadi pembelajaran baik buat anak tersebut ke depannya dalam menghadapi hal-hal permasalahan apapun di dalam situasi yang ada di sekolah harus lebih tenang dengan cara itu Pak. Metode Apa stop tuh? nih, Apa Metode tuh stop. Oh, Metode stop. Iya. Bisa mengontrol diri, Mengontrol bisa diri, mengontrol emosi, terus Baik. jadi saya juga berkolaborasi dengan orang tuanya juga Pak supaya bisa kedepannya gitu loh, anak tuh harus lebih banyak diperhatikan. Dengan kita banyak memperhatikan kepada anak tersebut, kita tuh akan memberikan motivasi penguatan buat anak tersebut agar lebih percaya diri, lebih bisa semangat lagi untuk belajar setiap hari datang ke sekolah. Alhamdulillah Pak, anaknya nurut ternyata, alhamdulillah. Berarti itu merupakan langkah-langkah persiapan yang udah disusun sama Ibu ya, Iya, perencanaan yang saya dengar tadi itu dengan kolaborasi dengan guru rekan yang lain, kemudian dengan orang tua, Betul dengan sekali orang tua Pak. siswa, kemudian Ibu juga udah sangat baik tuh dengan menggunakan teknik stop gitu Iya, betul. untuk menghadapi anak yang tantrum tersebut. Nah, baik untuk dalam langkah tersebut dalam langkah tersebut kira-kira kita bisa ketemu kapan lagi nih untuk menemukan sebuah progres yang Ibu udah rencanakan tadi? Kita bisa bertemu kapan gitu? Minggu depan Pak Asep bisa bertemu iya. kembali Baik, siap. supaya progres selanjutnya kita bisa tetap berkolaborasi dan berkomunikasi. Iya. Jadi untuk kesimpulannya hari ini gimana Ibu tentang
apa tentang permasalahan yang kita bahas tadi. Jadi kesimpulannya, alhamdulillah nih dengan adanya sharing seperti ini ya. Jadi kita tuh lebih tenang dengan keterbukaan saya punya masalah ya, bisa terbantukan oleh Pak Asep Iya, gitu kan, bisa adanya solusi jalan keluar yang dihadapi sama peserta didik saya seperti itu. Oke, berarti semoga pertemuan kita mendapatkan solusi dalam menghadapi anak-anak didik kita ya. Gitu. Baik, mungkin itu saja. Apa adakah yang ditanyakan lagi atau gimana, Bu? Cukup Pak Cukup Asep? sudah ya. Ya udah. Ya, enggak Iya. kita akhiri aja ya. Ya, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Hati-hati ya, kasih Bu. Pak Asep. Iya, Terima terima kasih kasih. Bu Rizka. Iya, Pak Asep, hati-hati. makasih. Ya, menarik sekali Pak Asep. Tadi proses coachingnya Pak Asep luar biasa. Ya. Pak Asep itu menggali gitu, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kepada Bu Susi gitu kan, sampai-sampai Bu Susi itu terbawa gitu ya, suasananya Ya, terbawa dan Bu. memunculkan ide-ide kreatif beliau gitu. Keren Pak Asep. Terus menurut Pak Asep yang tadi Bu Susi paparkan bagaimana Pak Asep? Kayaknya Kalau ini ya. menurut saya tadi Bu Susi udah menemukan gagasan ide juga, di situ sudah memulai rencana aksi dan tindakan-tindakannya begitu. Bagus ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Ya, Bapak bisa memunculkan solusi-solusi terbaik yang ada pada permasalahannya Ibu Susi. Bapak terima kasih ya Pak ya, dengan seperti ini saya jadi dapat ilmu Pak. Proses Ya, Bu coaching Rizka, gitu ya. ya. Jadi kita sama-sama belajar untuk pendidikan di Indonesia, semoga Betul. saja semakin maju ya Pak ya. Semakin dengan kita adanya coaching ini dengan rekan sejawat kita Iya. jadi dipermudah dalam menyelesaikan masalah-masalah baik itu dengan murid kita ataupun dengan rekan sejawat. Bapak mohon maaf lahir batin, terima kasih atas insight ilmunya. Oke, saya akhiri ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya, semoga kita semua selalu sehat dan dimudahkan selalu segala urusan kita ya Bu. Amin. Oke, baik, semangat Ibu Susiana ya. Tetap harus semangat Pak. Oke ya. Dengar-dengar katanya hari ini Ibu udah ada janji dengan coach. Iya betul sekali Nah, Pak. siapa tuh nanti yang jadi coachnya? Dengan Ibu Rizka Pak. Berarti persiapannya apa aja tuh Bu dari untuk bertemu dengan Ibu Rizka? Alhamdulillah kemarin persiapannya sudah dijadwalkan untuk hari ini bisa dapat bertemu kembali dan alhamdulillah semoga nih coach hari ini dengan coaching hari ini dengan Bu Rizka bisa berjalan dengan baik, lancar ya, Iya, Bu. bisa menemukan solusi jalan keluar yang baik. Iya. Seperti itu. Kira-kira apa nih kompetensi yang harus dimiliki dimiliki Ibu sebagai coach gitu untuk coach itu? Baik Pak Asep, terima kasih untuk pertanyaannya. Kompetensi yang saya miliki, saya harus bisa memberikan kenyamanan supaya dialog kami bisa berjalan baik dan lancar, terus bisa memberikan waktu yang semaksimal mungkin supaya bisa ada solusi jalan keluar yang diberikan. Terus tentunya akan memberikan solusi yang baik untuk permasalahan yang ada. Oke, sepertinya Ibu Susiana udah siap ya Bu. Iya. Oke, Insya Allah baik. siap. Semoga untuk acaranya, untuk hostnya Ibu Susiana berjalan dengan baik dan Amin. lancar ya. Amin ya Ya. Rabbal Alamin. Kira-kira udah datang belum? Sudah ada nih. Oh, udah ada. datang nih, Oh, iya. Bu Rizka. Oh, iya, iya. Bu Susi. Apa kabar Bu Rizka? Alhamdulillah Pak Asep. Duduk, silakan, Bu. Ya. Iya. Baik Bu Rizka, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Iya.
cuman memang ada ini sih Bu. Iya. Bu Rizka nih kayaknya wajahnya tidak seperti biasa nih Bu Rizka. Iya, Barangkali ada masalah di sekolah Bu. Iya, Bu. Sepertinya lesu gitu loh, nggak seperti hari-hari biasanya yang penuh dengan keceriaan seperti itu Bu. Sebenarnya sih bukan lesu ya Bu ya, tapi lebih ke bagaimana saya tuh caranya untuk bisa membuat siswa tuh sadar sih Bu sebenarnya. Karena memang saya kan ngajar di SMA ya Bu. Permasalahan yang dihadapi oleh saya mengajar anak SMA tuh luar biasa banyak kepelikan gitu Bu. Iya, betul. Bisa diceritakan Bu permasalahan Ibu yang dihadapi di sekolah selama ini apa? Jadi tuh gini nih Bu, pada waktu itu kan anak tuh tidak hadir ya, Betul. tidak hadir gitu selama 1 minggu kan gitu. Kan anak tuh ibunya tuh izin ke saya gitu bahwa dia tuh izin Iya, betul. sakit gitu Bu. Jadi kan kesepakatan kelas kita nih Bu, kesepakatan kelas kalau misalkan anak tidak hadir 3 hari lebih itu kita akan jenguk kan gitu Bu. Maka dari itu saya bersama teman-teman kelas kan sudah punya rencana pulang sekolah mau menengok kan gitu. Nah, ketika kita menengok di sana luar biasa Bu, saya kaget. Kenapa kaget gitu ya Bu ya? Di sana tuh saya menemukan siswa yang saya ingin jenguk itu berpakaian seragam rapi dan pakai sepatunya ada di depan Bu. Sorry itu Bu. Jadi itu yang menjadi saya tidak marah waktu itu ya Bu, cuman saya rada kecewa sebenarnya. Jadi permasalahannya yang sebenarnya dihadapi sama Bu Rizka ini tentang anak yang ngantuk saja di kelas, ataukah karena dia itu misalnya izin karena sakit ternyata anaknya sehat-sehat saja? Jadi ini anak kompleks sekali Bu. Astagfirullah. Jadi itu kompleks Bu. Dia tidur di kelas juga dan dia tuh saya sangkain bahwa yang SMS ke saya itu beneran orang tuanya, yang mengabari itu adalah orang tuanya, karena saya tidak mau berprasangka buruk ya sama murid saya ya Bu. Jadi saya tuh percaya aja bahwa itu tuh dari orang tua siswa kan gitu. Ternyata pada saat itu saya dikecewakan gitu. Kecewanya tuh saya ketemu sama orang tuanya dan orang tuanya kaget, sama-sama kaget. Ibu ada apa gitu, satu kelas ke rumah kan gitu. Jadi saya juga kaget, orang tuanya juga kaget gitu. Mohon maaf Ibu, bukannya ini tuh sedang sakit gitu ya. Terus tuh enggak, tadi pagi berangkat sekolah. Itu orang tuanya bilang seperti itu. Saya pusing Bu, maksudnya tuh barangkali saya kesini itu barangkali Ibu Susi tuh kita share seperti ini, kita bisa menyelesaikan masalah dan Ibu bisa memberikan insight-insight gitu ya kepada saya sehingga saya tuh bisa terbantukan gitu Bu. Dan akhirnya setelah bertemu dengan anak tersebut, Ibu pasti sudah bisa mengidentifikasi dong kejadiannya seperti apa, solusi yang Ibu hadapi ketika akhirnya bertemu dengan orang tuanya, dengan murid tersebut yang tadi izin ternyata anaknya sehat-sehat saja, itu bagaimana? Saya sih melakukan ngobrol dulu sama orang tuanya sebenarnya Bu, ngobrol dulu sama orang tuanya, terus saya mau tahu gitu, ini anak saya beritahu gitu. Kan berarti orang tua tuh dikiranya anak tuh baik-baik saja gitu. Nanti ini akan menjadi bumerang bagi kita gitu kalau misalkan orang tuanya sendiri tidak tahu kan. Nah itu saya bersyukurnya di situ Bu, dengan adanya saya menjenguk, awalnya sih menjenguk karena dia sakit ya Bu. Ternyata bukan itu, ya nggak apa-apa sekalian home visit gitu kan, berarti gitu ya, biar orang tuanya juga tahu gitu ya permasalahannya kan, seperti itu. Itu yang pertama saya syukuri itu. Akhirnya orang tuanya juga jadinya tahu kan gitu. Jadi sama-sama membimbing kita tuh Bu. Terus setelah itu saya ngobrol sama orang tuanya dan ternyata memang betul Bu, orang tuanya kan single parent. Bapaknya tuh sudah meninggal memang benar. Mungkin anak ini tuh butuh kasih sayang sebenarnya Bu. Tapi dia tidak merasakan di ibunya, karena ibunya, saya juga tidak menyalahkan ibunya Bu. Ibunya sendiri kan banting tulang sendiri ya, dan menghidupi adik-adiknya juga gitu. Jadi ibunya tuh berjualan di pasar dan dia anak pertama, jadi dia yang membantu ibunya gitu Bu. Jadi sebenarnya sih Bu, ini anak tuh sebenarnya tidak sekolah itu karena dia tuh butuh tidur Bu. Jadi setiap malam itu
kan kalau pasar kan buka jam 2-an ya Bu, maksudnya jadi ibunya tuh berjualan mulainya jam 2 malam, kan otomatis yang nganter kan anak yang besar, yang paling besar murid saya itu Bu, jadi membantu jam 2 malam sampai subuh. Bahkan kalau ya namanya orang jualan ya Bu, kadang subuh habis ya pulang, kalau lebih dari subuh ya pulang, dan sebelum subuh juga pulang gitu, menyesuaikan larisnya kan gitu. Nah, tadi setelah ketemu dengan siswa yang bermasalah, bertemu juga dengan orang tuanya, solusi yang Ibu Rizka berikan kepada anak tersebut atau dengan ibunya itu bagaimana Bu? Setelah saya melakukan pendekatan dengan ibunya, saya sudah tahu nih kok seperti ini, tapi saya tidak mau hanya satu pendapat saja, saya mau tahu dengan anak saya sebenarnya murid saya tuh butuh apa gitu sampai dia tuh bisa membohongi seperti itu kan gitu. Nah, saya minta kepada orang tua siswa tersebut, Bu, punten saya minta ngobrol 4 mata gitu sama orang ini gitu. Terus tuh, tapi kan saya membawa satu kelas Bu, maksudnya itu membawa anak-anak yang lain ya. Saya takut gitu ya. Saya tuh ada dua ini Bu, kompleks sekali gitu. Jadi takutnya yang saya bawa itu, siswa saya bawa itu akan berpandangan tidak baik gitu terhadap siswa tersebut, karena kan disangkanya sakit ternyata nggak sakit gitu. Jadi saya sebelum ke anak yang bermasalah ini, saya berikan pemahaman dulu sih kepada semua kelas itu. Anak-anak, ibu minta maaf gitu, kalian bisa pulang saja gitu kan. Ini tolong ya, jangan sampai dijadikan pandangan buruk buat kalian, ini jadikan pembelajaran buat kalian bahwa berbohong itu tidak baik seperti itu. Iya, jadi saya memberikan masukan gitu kepada anak-anak yang ikut waktu itu kan gitu. Jangan sampai dia tuh mengeluh, wah ternyata, dan justru jadinya malah tambah parah yang siswa bermasalah itu kan. Tapi saya sendiri belum tahu nih siswa itu tuh butuh apa kan gitu. Setelah sudah selesai dengan murid saya yang satu kelas itu, saya suruh pulang semua. Saya ngobrol 4 mata dengan orang tersebut, dengan siswa saya itu, dan ternyata saya mendapatkan kunci. Kenapa sih dia bisa melakukan kayak gitu? Ternyata dia tuh memang yang pertama tadi dia bantuin orang tuanya dari jam 2 sampai habis ya, maksudnya tuh sampai selarisnya gitu kan. Kemudian dia pulang dan otomatis ngantuk kan Bu. Jadi dia tuh butuh istirahat katanya. Terus saya tuh lelah sekali gitu, hidup tuh kayaknya tuh capek sekali gitu. Saya kalau tidur di rumah malah dimarahin gitu. Bu, dalam hal ini Ibu apakah berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lainnya dalam menghadapi kasus anak yang bermasalah seperti ini? Saya berkolaborasi dengan semuanya Bu. Iya. Soalnya ini anak tuh karena apa ya? Karena mungkin ditinggal sama bapaknya ya, 2 tahun sih, meninggalnya 2 tahun yang lalu kan gitu. Jadi memang dia kayak kehilangan gitu kan, dekat sekali sama bapaknya katanya sih gitu. Terus yang kedua, dia tuh seperti apa ya Bu, yang biasanya ibunya tuh berjualannya dengan bapaknya gitu. Jadi dia seperti kaget tuh Bu, seperti kaget sih. Terus apa ya, saya kolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat gitu, tapi kan rekan sejawat juga kebingungan juga, makanya saya melakukan coaching ini barangkali mendapatkan solusi gitu. Dari kegiatan kita coaching ini, akhirnya apakah kesimpulan yang dapat Ibu berikan dengan kejadian hal yang seperti ini? Ya setelah itu saya memberikan ini ya Bu, memberikan motivasi. Saya bilang, anakku, kamu tuh hebat. Kamu kalau misalkan bisa jadi orang sukses dengan kesulitan-kesulitan yang kamu alami ini, kamu akan menjadi orang hebat, kata saya tuh. Jangan menyerah gitu Bu, tapi ngantuk, bisa lawan gitu. Ini tuh sebagai tantangan buat kamu, ujian buat kamu, supaya kamu naik kelas, naik tingkat kan gitu. Saya memberikan motivasi apa segala macam sampai dia menangis Bu, dan dia tuh menyadari gitu. Iya ya Bu, kamu tuh bapaknya sudah meninggal, artinya kamu itu tulang punggung ya, membantu ibu kamu menggantikan bapak kamu kan gitu. Justru kamu harusnya bangga seperti itu. Dan alhamdulillah sih Bu, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya tentunya saya tuh nggak ada yang bisa saya lakukan kecuali berdoa gitu ya. Alhamdulillah progresnya yang tadinya dia suka tidak masuk, sekarang saya sudah ini. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya butuh komunikasi saja. Betul. Dan butuh diperhatikan. Gitu ya. Ya butuh
kasih dari sayang. hati ke hati gitu ya, kasih sayang. Jadi anak itu kan merasa dihargai, merasa dari kegiatan sehari-harinya juga merasa dirangkul sama keluarganya seperti itu. Iya. Baik Bu Rizka, terima kasih untuk atas waktunya hari ini. Kita sudah bisa melakukan coaching bersama-sama. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya Bu, dan Sangat solusi bermanfaat. yang diberikan mudah-mudahan dapat memberikan jalan keluar bagi anak yang bermasalah tersebut. Bu, terima kasih. Iya. Saya jadinya tuh apa ya, mendapatkan ilmu baru gitu. Maksudnya tuh saya jadinya tuh lega tuh Bu. Iya, betul Dan sekali. insya Allah nanti saya akan lebih memberikan pendekatan lagi dan memberikan kasih sayang lagi kepada anak saya itu kan gitu. Berarti nanti kapan Bu kita bisa bertemu kembali Bu untuk bisa menyelesaikan yang lebih intens lagi dengan permasalahan anak tersebut? Kayaknya sih apa ya Bu, seminggu ke depan aja ya Bu Iya. ya. Soalnya kita saya juga sedang progres nih. Iya. Anak tuh bagaimana, tapi alhamdulillah progresnya sih sudah mulai bagus kan gitu. Terima kasih Bu Susi Iya, terima kasih Bu atas Rizka atas waktunya juga. atas Terima masukannya, kasih. sehingga saya tuh jadinya tuh lebih nyaman, Lega, lebih lega, lebih ya, tenang, plong ya, gitu Bu, ya, ya. dengan Betul. ini seperti ini. Semoga pendidikan Indonesia lebih maju. Amin, amin ya Rabbal Saya pamit ya Bu. Iya. Ya. Terima kasih Bu Rizka. Sama-sama, Bu. Sukses selalu, Ya, sehat. Asep. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Luciana, mohon izin saya menyampaikan selamat ikutan berlangsung. Saya sebagai observer, saya mengucapkan selamat. Saya melihat dari apa yang diarahkan oleh Ibu Susi sebagai coach itu sudah sangat luar biasa, dan alhamdulillah sudah menemukan titik terang ya. Amin. Tadi Ibu Iya, Rizka betul gitu sekali. iya. Nah, saya melihat di situ Ibu sudah dari tujuan, dari mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian dari sudah bisa memunculkan rencana Ibu Rizka, dan di akhir sudah ada unsur tanggung jawab yang buat pemecahan masalah dari Ibu Rizka gitu ya. Ya baik, mungkin itu saja. Saya ucapkan selamat. Semoga Terima kasih, Pak Asep. anak didik kita semua menjadi anak yang soleh, anak yang terbaik ya bagi Indonesia. Ya. Terima kasih Pak Asep, semangat untuk pendidikan yang ada di Iya, Indonesia. selamat juga Ibu. Semangat. Ya, enggak.